Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Baik saudara, kita mengingat bahwa Tuhan kita memang adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Namun di dalam teks yang kita hafalkan kemarin, kita mengingat ucapan dari malaikat kepada Maria. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya adalah kita mengingat siapa itu Maria. Dia adalah seorang remaja perempuan yang sederhana dari wilayah Galilea, bahkan belum bersuami, belum menikah secara resmi dengan Yusuf. Namun kepada orang yang seperti ini pun ternyata berkat Tuhan yang sangat besar bisa dialirkan. Karena melalui rahimnya akan lahir juru selamat. Karena itu kita juga percaya saudara bahwa bagi saudara dan bagi saya tidak ada yang mustahil. Bukan terutama berbicara tentang yang sakit bisa disembuhkan, tentu bisa. Bukan terutama tentang orang yang tidak punya pekerjaan bisa dapat pekerjaan, tentu Tuhan juga bisa. Namun yang paling utama adalah bahwa dari orang-orang sederhana seperti kita, berkat Tuhan yang sangat besar juga bisa dialirkan. Terpujilah Tuhan. Shalom rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab kita yang selanjutnya, masih dari introduksi kitab Lukas, dalam artian sebelum masuk kepada gospel proper. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan segala syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, yang mengaruniakan kepada kami firman Tuhan untuk kami terus baca dan percakapkan. Kami berdoa memohonkan kepada-Mu, kiranya Engkau berikan kepada kami satu buah telinga yang sanggup untuk mendengar dan hati yang menjadi tanah gembur untuk menerima taburan firman Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, kemarin saya sempat mengatakan bahwa bagian introduksi Injil Lukas ini akan kita baca dalam 3 kali pembacaan. Namun setelah dalam bahan-bahan persiapan yang saya baca-baca, kelihatannya kita mesti membaginya menjadi 4 kali saudara ya, supaya tidak menjadi terlalu buru-buru saudara. Jadi hari ini saudara, di dalam pembenggalan yang mungkin tidak terlalu ideal saudara ya, kita akan melihat saudara peristiwa Maria dan Elizabeth, setelah itu nyanyian pujian Maria dan kelahiran Yohanes Pembaptis. Besok baru kita akan melihat nyanyian pujian dari Zakaria saudara. Baik saudara, saya akan bacakan bagi kita semua dari Lukas pasal yang pertama saudara ya. Ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkati engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam kandungan rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang Dia janjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamakan dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Tuhan.
Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yehuda. Dan semua orang yang mendengarnya, merenungkannya, dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Oke, sudah sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian Alkitab yang kita baca, kita mendapati sekali lagi masih adanya perbandingan antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah melihat bahwa Lukas itu memperkenalkan tokoh utama dari Injil Lukas ini, dan bahkan dengan kisah Rasul, saudara, yaitu Yesus Kristus. Pertama-tama memperkenalkannya dengan cara membandingkannya dengan tokoh yang sangat besar. Dan dia dengan unik, saudara. Pertama-tama membandingkan kebesaran antara Yesus Kristus dengan Yohanes Pembaptis, menunjukkan superioritasnya Yesus melalui pertama-tama berita kelahiran Yohanes Pembaptis yang sangat luar biasa dengan berita kelahiran Yesus Kristus yang lebih luar biasa lagi, saudara. Dan setelah itu, saudara, dua figur, saudara, yang akan menjadi ibu dari dua orang besar ini sekarang dipertemukan, saudara, yaitu Maria dan Elizabeth. Nah, yang menarik, saudara, kita mendapati Maria itu mengunjungi Elizabeth. Setelah apa, saudara? Nah, kita melihat saya coba bacakan di dalam pasal pertama bagian sebelumnya, saudara, ayat yang ke-36. Ini kata-kata malaikat Gabriel, saudara, kepada Maria. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Nah ini, saudara, lalu ayat 39 yang tadi kita baca, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Jadi, saudara, kita mendapati saudara, Maria mendapatkan berita dari malaikat Gabriel, seperti halnya Zakaria mendapat berita dari malaikat Gabriel. Saudara, nama Gabriel, saudara, mungkin di dalam telinga kita it's just another name of an angel, gitu saudara. Ada malaikat Michael, ada malaikat Gabriel. Namun, saudara, malaikat Gabriel adalah nama yang pernah muncul di dalam kitab Daniel, saudara. Di dalam kitab Daniel, suatu kali, saudara, Daniel itu berhitung bahwa masa-masa pembuangan yang dialami oleh bangsanya itu sebentar lagi sudah akan digenapi, saudara. Karena Nabi Yeremia, saudara, mendapatkan firman Tuhan bahwa Israel itu akan mengalami pembuangan, Yehuda akan mengalami pembuangan selama 70 tahun. Lalu Daniel termasuk orang-orang yang diangkut, saudara, di dalam deportasi yang paling awal, saudara, untuk pergi ke Babel, saudara. Lalu ketika dia mengalami pembuangan itu, dia berhitung, dan dia mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia bahwa akan ada 70 tahun, saudara. Maka, saudara, ketika Daniel berhitung itu, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekarang Engkau telah menghukum kami selama hampir 70 tahun. Memang Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Memang Tuhan, kami adalah orang yang layak untuk mendapatkan penghukuman. Tetapi kini Tuhan, tepatilah janjimu. Setelah 70 tahun lewat, kiranya Engkau menepati janjimu dan Engkau kembali memulangkan kami, saudara. Lalu setelah itu, saudara, Daniel didatangi oleh malaikat Gabriel, saudara. Lalu malaikat Gabriel itu mendatangi Daniel dan mengatakan, pendek kata, saudara, good news and bad news. Bad newsnya apa? Bad newsnya adalah sebetulnya bangsamu itu tidak akan betul-betul terbebas setelah 70 tahun. Karena apa? Karena 70 tahun itu tidak cukup. Bangsa Yehuda itu terlalu berdosa sehingga 70 tahun itu tidak cukup untuk melenyapkan kefasikan di antara orang-orang Yahudi, gitu ya. Tetapi tetap akan ada pembebasan. Good newsnya akan ada pembebasan, itu akan betul-betul terjadi setelah 70 kali 7 masa, saudara. Jadi Gabriel adalah malaikat yang pernah memberitakan, saudara, ketika ada satu orang saleh yang begitu mencintai Yerusalem, begitu mencintai Yehuda, begitu mencintai umat Tuhan, dia berdoa, Tuhan, tolong pulangkan kami dari pembuangan. Maka datanglah malaikat Gabriel yang mengatakan bahwa yes, kepulangan itu akan terjadi setelah 70 kali 7 masa. Dan sekarang, sudah, malaikat Gabriel juga, saudara, mendatangi Zakaria dan mengatakan, anakmu akan lahir, nanti akan diberi nama Yohanes, dia akan menjadi pembuka jalan bagi Sang Mesias. Lalu malaikat Gabriel juga mendatangi Maria dan mengatakan bahwa anakmu yang keluar dari kandunganmu itu akan disebut yang kudus, anak Allah, begitu, saudara, Yesus Kristus. Kita tahu, saudara. Jadi, saudara, ini bukan sembarangan malaikat, saudara. Begitu kita mendengar nama Gabriel, kita mendengarkan janji yang ada di dalam kitab Daniel, saudara. Janji tentang pembebasan besar, saudara. Maka kita mendapati setelah itu Maria mendatangi Elizabeth, saudara. Apakah ini adalah satu buah tanda bahwa Maria itu kurang percaya, kepengen ngecek, betul nggak sih Elizabeth itu hamil seperti yang dikatakan oleh malaikat itu? Saya percaya bukan, saudara. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan kemarin kita sudah melihat bahwa baik Zakaria maupun Maria, keduanya ini memiliki respons yang di dalam kata-katanya agak mirip, tapi sebetulnya duanya itu beda, saudara. Zakaria itu bertanya kepada malaikat Gabriel, bagaimanakah aku tahu bahwa yang engkau katakan itu sungguh-sungguh akan terjadi? Jadi Zakaria itu kurang bisa percaya, lalu dia bertanya,
How? Bagaimana supaya saya itu bisa tahu, supaya saya itu bisa percaya bahwa yang kamu katakan itu betul-betul akan terjadi. Sementara Maria bertanya, bagaimana hal itu akan terjadinya? Dia percaya. How can it be? Itu nanti terjadinya. Dia percaya akan terjadi, tapi terjadinya itu bagaimana? Karena saya itu belum bersuami, sudah. Jadi sudah berbeda dengan Zakaria yang akhirnya mulutnya dibisukan, Maria tidak dibisukan. Maria itu percaya. Maria itu disebut sebagai blessed, ya, terberkati, sudah. Dan sekarang Maria mengunjungi Elizabeth. Nah, kalau bukan untuk ngecek, sudah, maka untuk ngapain? Kira-kira kita bisa bayangkan, sudah, Maria itu ngapain, sudah? Saya percaya di dalam bagian ini adalah cukup wajar untuk kita anggap bahwa Maria itu antusias. Ketika dia mendengarkan janji Tuhan, dia itu antusias. Janji Tuhan itu janji Tuhan apa, sudah? Janji Tuhan yang di depannya itu mungkin meliputi satu buah pergumulan yang besar, sudah. Dan kita tahu, sudah, Maria akan mengalami pergumulan besar, sudah. Dia adalah seorang perawan, belum bersuami, tapi hamil, sudah. Saudara bisa nggak sih mengatakan kepada orang-orang sekitar pada waktu itu bahwa, hey, saya ini hamil oleh Roh Kudus, loh. Dia akan ditertawakan oleh semua orang, sudah. Itu belum pernah ada presidennya di dalam perjanjian lama, sudah. Nah, kita tahu, sudah, bahwa di dalam perjanjian lama itu ada banyak presiden. Tidak begitu banyak, sudah. Ada beberapa presiden tentang kelahiran-kelahiran yang tidak terlalu lazim. Keberadaan manusia yang tidak terlalu lazim, sudah. Nah, ini Pak Tong pernah mengatakan, sudah. Adam, sudah. Adam itu lahir tanpa bapak dan tanpa ibu. Satu-satunya, sudah. Adam itu lahir tanpa bapak dan tanpa ibu, sudah. Jadi diciptakan oleh Tuhan Allah secara langsung, sudah. Sementara, sudah, Hawa itu hadir, ya, tidak lahir, ya. Hawa itu diciptakan dari Adam. Ada Adamnya, tapi nggak ada ibunya, sudah, ya. Ada laki-laki, tapi tanpa perempuan, sudah. Kalau Adam tanpa laki-laki, tanpa perempuan, tapi langsung dari tangannya Tuhan Allah. Sementara Hawa itu melalui laki-laki dan tanpa seorang perempuan, sudah. Nah, kita mendapati, sudah, ada yang seperti itu. Lalu sebagian besar orang seperti saudara dan seperti saya adalah melalui laki-laki dan perempuan, ya. Adam tanpa laki, tanpa perempuan. Hawa melalui laki-laki saja. Saudara dan saya dan kebanyakan orang lain adalah melalui laki-laki dan perempuan. Tetapi, saudara, Yesus Kristus adalah melalui perempuan saja tanpa laki-laki, saudara. Tidak ada presidennya di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, apakah ada presiden kelahiran-kelahiran yang tidak lazim? Ada sih. Seperti siapa? Abraham dan Sarah. Itu kan tidak lazim itu. Yaitu laki-laki dan perempuan, di mana mereka itu sudah lansia, lalu sudah begitu mandul lagi, sudah gitu, sudah menopause lagi. Kok bisa hamil? Itu pernah ada presidennya. Tidak lazim, tapi presidennya sudah ada. Sementara kalau ceritanya Maria ini, saudara, ya, dia itu tidak ada laki-lakinya, tahu-tahu dia hamil. Lalu dia bercerita, saya itu mengandung oleh Roh Kudus, saudara. Nah, ini tentu saja tidak gampang diterima oleh siapapun saja, saudara. Meskipun Anda percaya kepada kuasa Tuhan, meskipun saya percaya bahwa Tuhan itu bisa membuat mujizat, ceritanya Maria ini lebih mirip dengan ceritanya Hercules ketimbang ceritanya Abraham dan Sarah, saudara. Oleh karena itu, orang menanggung berita seperti Maria, ini adalah satu buah berita yang sangat tidak mudah, saudara. Dia akan menghadapi pergumulan-pergumulan yang besar ke depan, saudara. Tetapi, saudara, meskipun dia tahu akan ada pergumulan-pergumulan besar di depan, saudara, tapi ketika mendapatkan satu buah janji Tuhan bahwa melalui dirinya akan ada berkat besar, yaitu melalui Yesus Kristus yang dilahirkan, maka dia itu antusias. Saudara dan saya percaya kita itu punya waktu-waktu di mana kita itu akan antusias. Tapi pertanyaan, apa itu yang membuat saudara dan saya antusias, saudara? Kalau kita tahu libur telah tiba, seperti lagu anak-anak itu, saudara. Libur telah tiba, kita antusias. Kita mau pergi liburan, kita mau pergi rekreasi, atau apa, saudara? Akan ada proyek besar ke depan yang akan menghasilkan uang yang banyak, kita antusias, saudara. Atau Anda mau menikah, kita antusias, saudara. Tapi, saudara, kalau ada janji Tuhan, Tuhan akan memakai Anda dan saya, dan melalui kita yang akan hidup bergumul, lalu akan ada banyak orang yang mendapatkan berkat. Apakah Anda antusias? Anda kalau mendengarkan ada pelayanan ini, pelayanan itu, di mana ketika kita melayani kita akan menjadi berkat, saudara. Apakah Anda punya antusiasme, saudara? Maria, dia antusias, saudara. Dia mendatangi Elizabeth, saudara. Lalu, saudara, kita mendapati, ya, di situ ia masuk rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, maka melonjaklah anak dalam rahimnya, yang penuhlah Elizabeth dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan saudara, kalau kita mau lihat, ya, di sini penulis memberikan kepada kita satu buah hint kecil, saudara, memberikan kepada kita satu buah penanda kecil bahwa Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang sangat besar. Everybody knows bahwa Yohanes adalah tokoh yang sangat besar, saudara. Pada waktu itu, saudara, semua orang tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang sangat besar. Dalam pertemuan yang lalu, saudara, saya sempat menyatakan, ya, bahwa ada
berbagai macam teori, saudara, bahwa ada sekte Yohanes Pembaptis, saudara. Bahkan setelah gereja itu sudah established, ada sekte Yohanes Pembaptis. Makanya kita bisa mendapatkan semacam kayak cerminan, semacam kayak adanya persaingan, saudara, antara sekte Yohanes Pembaptis dengan gereja Tuhan pada waktu itu, saudara. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, saudara. Jadi kita tahu, saudara, bahwa Yohanes Pembaptis memang adalah tokoh yang sangat-sangat besar. Di dalam bagian narasi kelahirannya, kita melihat, saudara, settingnya adalah Yerusalem, hari raya, membakar ukupan, orang sembahyang, malaikat Gabriel, sangat besar, saudara. Tetapi, saudara, di dalam bagian ini kita diajak untuk melihat satu buah clue kecil. Di mana sih besarnya Yohanes Pembaptis? Kenapa kepada Yohanes Pembaptis Tuhan Yesus nanti akan mengatakan ya bahwa di antara semua orang yang lahir dari rahim perempuan tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Di mana besarnya Yohanes Pembaptis? Dia besar. Tapi apa yang membuat Yohanes Pembaptis itu so great? Jawabannya adalah karena dia penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Dia penuh dengan Roh Kudus sejak dalam kandungan. Dia penuh dengan Roh Kudus sejak dalam kandungan. Bukan dikandung dari Roh Kudus ya, seperti Maria ya. Apa itu artinya, saudara? Artinya adalah dia mengenal Kristus. Itulah artinya blessed. Sejak di dalam kandungan, bayi di dalam kandungan bisa melonjak kegirangan. Kalau orang liberal akan mengatakan, itu lebay aja lah. Namanya orang hamil, bayi pasti gerak-gerak, saudara. Tapi Lukas mencatat bahwa ini bukan peristiwa biasa, saudara. By the way, saudara, para penafsir tradisional ya biasanya mempercayai bahwa Lukas itu adalah tabib. Tabib Lukas. Kita sudah pernah membahas surat Kolose, saudara. Namanya muncul, saudara. Tabib Lukas, saudara. Lukas itu seorang tabib, saudara. Seorang tabib tentu saja mengerti bahwa seorang yang hamil itu bayinya bisa melonjak-lonjak. Peristiwa-peristiwa medis dia mengerti, dia juga mengerti peristiwa yang melampaui medis, saudara. Dan apa yang terjadi dengan Elizabeth ini bukan sekedar peristiwa medis. Maka bayi di dalam kandunganku itu melonjak kegirangan, saudara. Itulah yang membuat Yohanes Pembaptis so special, yaitu dia mengenal Kristus, saudara. Saudara, kalau kita itu boleh bertanya, saudara, apa yang menjadikan saudara dan saya ini special? Apa yang menjadikan saudara dan saya ini adalah orang-orang yang sangat khusus dan boleh disebut sebagai orang-orang blessed? Dan indeed, saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat blessed, sangat terberkati. Apa itu, saudara? Karena saudara dan saya dikenal dan mengenal Kristus, saudara. Itu adalah kasih karunia yang sangat besar, saudara. Kalau Anda mengingat ya, ketika dalam perjalanan keluar dari Mesir, saudara, Tuhan Allah itu marah kepada bangsa Israel, lalu bangsa Israel itu mau dipukul sama Tuhan, terus Musa itu terus bersyafaat kepada mereka. Akhirnya Tuhan Allah mengatakan, oke, saya tidak musnahkan bangsa Israel. Saya nggak bunuh mereka, saya biarkan mereka hidup. Tapi saya ini gampang gemes. Tuhan bilang gitu. Saya itu gampang gemes. Kalau melihat mereka itu sudah degil, jatuh dalam dosa terus-menerus, dosa yang sangat berat nih, saya nggak mau sertai mereka. Karena apa? Kalau saya sertai mereka, begitu mereka berdosa sangat buruk ya, saya nanti akan pukul habisi mereka. Mending saya kasih malaikat saja. Kamu jalan terus. Dan Musa mengatakan apa, saudara? Musa mengatakan, Tuhan, ingat apa sih yang membuat kami ini spesial? Tuhan ingat apa yang membuat kami ini bisa tahu kalau kami mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu adalah satu saja ya, bahwa Engkau itu berkasih karunia menyertai kami, bahwa Engkau bersama dengan kami. Itulah adalah tanda kasih karunia. Saudara, tanda berkasih karunia, mendapatkan kasih karunia. Saudara dan saya, tandanya kita itu mendapat kasih karunia dari Tuhan. Bukanlah kalau tubuh kita itu paling sehat, jalan kehidupan kita itu paling lancar, atau kekayaan kita itu paling besar. Tetapi bahwa kita itu mengenal Kristus, saudara. Kristus yang adalah kehadiran Allah itu bersama dengan kita, saudara. Itulah spesialnya Yohanes Pembaptis. Bayi dalam kandungan melonjak, saudara. Nah, saudara, ada kata-kata yang seringkali menjadi kontroversial, saudara. Yaitu ini, saudara. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Dalam bagian ini, saudara, tentu saudara tahu ya bahwa saudara-saudara kita yang beragama Katolik itu memanggil Bunda Maria sebagai the Mother of God. Betul ya, Santa Maria Bunda Allah. Mereka punya doa Santa Maria. Kalau saudara itu ada yang pernah akrab ya dengan ini, saudara pernah sekolah di dalam sekolah Katolik, atau bahkan Anda yang saat ini sedang beragama Katolik, saudara akrab dengan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, gitu saudara. Diberkatilah engkau dan diberkatilah buah tubuhmu Yesus. Lalu Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Begitu, saudara ya. Itu adalah doa Salam Maria, saudara, yang biasanya diucapkan oleh orang-orang Katolik, saudara. Nah, saudara, saya dan sebagian besar di antara kita bukan orang Katolik, saudara. Oleh karena itu kita tidak percaya venerasi terhadap Bunda Maria untuk lebih daripada manusia. Kita tidak percaya bahwa Bunda Maria itu lebih daripada manusia biasa. Kita tidak percaya bahwa kita itu perlu untuk berdoa kepada Bunda Maria. Kita tidak melakukan doa Salam Maria, saudara. Kita tidak berdoa kepada Bunda Maria. Kita tidak percaya bahwa Bunda Maria itu adalah perantara untuk kita itu kepada Yesus, baru Yesus itu sampai kepada Allah, saudara. Karena dalam kitab suci dikatakan bahwa hanya satu perantara, saudara. Dan perantara kita adalah Yesus Kristus, bukan Bunda Maria. Tetapi, saudara, hal itu bukan berarti kita tidak menghormati Bunda Maria. Bahkan, saudara, kita adalah orang-orang yang juga mempercayai bahwa Maria itu adalah Bunda Allah. Nah, ini mungkin agak aneh ya di dalam telinga kita, saudara. Saudara, kita memang tidak setuju kalau ada kata-kata bahwa
Bunda Maria tidak pernah berdosa. Kita nggak setuju itu, saudara. Karena kita percaya bahwa dalam Roma pasal 3 dikatakan bahwa semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa, saudara. Maka kita percaya bahwa Bunda Maria dan semua manusia yang lain yang disebut sebagai santo, santa, dan lain sebagainya, saudara. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik, of course. Kalau saudara tanya sama saya, siapa perempuan yang mungkin paling bisa dihargai dalam seluruh Alkitab? Maria, saudara. Maria itu kita sangat-sangat menghormati, saudara. Tetapi kita tidak percaya bahwa dia itu tidak berdosa. Kita tidak percaya dengan doktrin bahwa Maria itu senantiasa perawan sampai dia mati, saudara. Kita nggak percaya itu. Kita tidak percaya dia tidak berdosa. Kita tidak percaya bahwa dia itu lebih daripada manusia biasa. Kita juga tidak percaya bahwa dia itu adalah perantara antara kita dengan Kristus. Kita juga tidak percaya bahwa dia itu, misalkan kita patut berdoa dengan dia. Kita tidak percaya bahwa dia itu perawan sampai mati, saudara. Tetapi, saudara, kita percaya bahwa Maria adalah Bunda Allah, saudara. Saudara, ada pendapat yang mengatakan bahwa kita tidak percaya kalau dia Bunda Allah. Dia itu Bunda Kristus saja. Instead of dia itu Theotokos, ya, bearer of God, ya. Kita percayanya pendapat itu ya mengatakan bahwa Maria adalah Christotokos. Dia adalah the mother of Christ, bukan the mother of God, gitu ya, saudara. Nah, tapi saudara, itu adalah pandangan bidat. Itu adalah pandangan dari satu orang yang bernama Nestorius, dan itu sudah dikutuk di dalam konsili Efesus, sudah. Itu adalah konsili ekumenis, sudah. Jadi, sudah, baik orang Protestan yang ortodoks, sudah, yang memahami doktrinnya, orang Protestan seperti saya dan seperti kita semua semestinya, sudah, kita percaya bahwa Maria adalah Bunda Allah. Nah, sekali lagi, sudah, apakah ini menjadikan kita itu beragama Katolik? Ya enggak, sudah, karena kita enggak percaya bahwa Maria itu tidak berdosa, kita enggak berdoa kepada Bunda Maria, kita tidak menganggap dia sebagai perantara, sudah, tetapi kita percaya bahwa dia adalah the mother of God, sudah. Kenapa, sudah? Dasarnya adalah karena Kristus itu satu pribadi. Kristus satu pribadi, saudara. Nestorius, saudara, dia sangat membedakan antara Kristus yang adalah Allah dengan Kristus yang adalah manusia. Maria adalah bunda dari Kristus yang adalah manusia saja, saudara. Nah, kalau begitu, saudara, seperti kayak ada pribadi Kristus manusia, lalu ada pribadi Kristus Allah yang lain, saudara. Seperti kayak ada split pribadi antara Allah dengan manusianya, dua naturnya itu terpisah, saudara. Itu pandangan bidat Nestorius, saudara, yang sudah dikutuk di dalam konsili Efesus, saudara. Jadi, saudara mesti membiasakan diri, saudara. Kata-kata ibu atau bunda Allah atau the bearer of God, saudara, dan bukan the bearer of Christ, itu yang betul, saudara. Kita percaya Theotokos bukan Christotokos, saudara. Kita tidak percaya bahwa Bunda Maria itu hanya Bunda Kristus dalam artian aspek manusianya saja, saudara. Kristus itu satu pribadi, tidak terpisahkan, saudara. Oke, saudara. Selanjutnya kita mendapatkan nyanyian pujiannya, ucapan berbahagianya, salamnya ini, saudara ya. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepadaku, anak yang dalam kandunganku, rahimku itu melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi, saudara, Maria itu dikatakan sebagai orang yang sangat berbahagia. Kenapa berbahagia? Dia mengandung Yesus, sudah pasti, sudah dipakai oleh Tuhan secara demikian, itu pasti sangat berbahagia, saudara. Tetapi, saudara, di dalam bagian ini kita diajak untuk lihat, saudara, yang lebih berbahagia adalah apa, saudara? Karena berbeda dengan Zakaria, Maria itu percaya. Keistimewaannya Maria yang membuat kita tuh sangat menghormati Maria adalah bahwa dia itu percaya. Ketika Tuhan Allah memberikan satu buah janji yang demikian besar, dia percaya. Dan bukan sekedar dia percaya, saudara. Dia percaya dan dia bersukacita, saudara. Dan sukacitanya itu nanti akan diekspresikan dengan nyanyian pujian, saudara. Kita perhatikan ya nyanyian pujiannya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus, saudara. Jadi sampai bagian ini kita melihat ya bahwa ia sudah memperhatikan kerendahan hambanya. Mungkin kemarin ya pada waktu saya mengatakan bahwa seorang perempuan, seorang remaja di daerah Galilea, kita tidak terlalu membayangkan bahwa ini rendah, saudara. Kita nggak perhatikan, saudara. Tetapi, saudara, di dalam dunia pada waktu itu kita tahu, saudara, posisinya perempuan itu dipandang sangat bawah, saudara. Apalagi seorang remaja perempuan. Apalagi, saudara, dia sekarang akan memperkatakan bahwa saya itu hamil. Hamilnya bagaimana? Hamil itu oleh Roh Kudus, saudara. By the way, saudara, ini pandangannya sangat tidak gampang diterima oleh siapapun, saudara. Dia akan dipandang dengan pandangan yang minor oleh orang-orang di dalam daerahnya dia, saudara. Oleh karena itu kita melihat ya, Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya, saudara. Ini yang dipercayai oleh Maria dan dia itu sekarang bergembira, saudara. Tapi, saudara, kita melihat ya bagian selanjutnya. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus, ya, sukacita. Yang Maha Kuasa melakukan perbuatan besar kepadaku.
Lalu, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia, yang memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya, mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya, menurunkan orang berkuasa dari tahtanya, meninggikan orang merendah, melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar, dan menyuruh kepada orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nah ini saudara ya, satu hal yang saya percaya sangat luar biasa di dalam dirinya Bunda Maria saudara, yaitu apa? Dia pertama-tama percaya, sehingga dia disebut sebagai the blessed one. Dia percaya, dan ketika dia percaya, dia bersuka cita. Dan sukacitanya itu diungkapkan melalui ucapan nyanyian pujian yang sifatnya itu autobiographical, sangat dekat ya. Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Tuhan berbuat baik kepada saya, saudara. Seperti saudara dan saya punya lagu sekolah minggu, God is so good, God is so good, God is so good to me, gitu ya. Sangat personal. Allah itu bukan sekedar baik secara abstrak, saudara. Saudara, benar ya kalau kita katakan Allah itu baik, Allah itu besar, Allah maha kuasa, Allah maha kasih, it's good, saudara. Tetapi saudara, Maria saudara melanjutkan itu dengan mempersonalisasikan. Dia baik kepada saya. Dia besar dan melakukan tindakan yang besar kepada saya. Ada semacam kayak sense pujian yang sifatnya itu autobiografik. Kehidupan saya itu ya adalah satu buah kehidupan yang diwarnai oleh cinta kasih Tuhan yang besar kepada saya. Tapi saudara, Maria tidak stop sampai kepada sukacita yang bersifat autobiografikal. Dia itu baik kepada saya. Tetapi saudara, dia percaya bahwa kebaikan Tuhan kepada saya juga adalah kebaikan yang Tuhan lakukan. Tuhan itu baik kepada saya, itu akan menjadi semacam kayak percontohan bahwa Tuhan juga baik kepada yang lain. Dan ketika kebaikan Tuhan nyampe kepada saya, maka itu pun akan menjalar, akan mengalir kepada orang-orang lain, saudara. Maka dia mengatakan bahwa ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Gak stop sampai kepada diri sendiri, tapi sampai kepada yang lain juga, saudara. Kalau Anda itu tahu, saudara, bahwa Tuhan itu baik sekali dalam kehidupan saya, Tuhan baik dalam kehidupanmu, saudara, maka, saudara, kebaikan Tuhan itu tidak boleh stop, saudara. Karena kebaikan Tuhan itu pada naturnya akan terus mengalir, saudara. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan itu tidak terbatas. Dia mengalir dan mengalir terus, saudara. Kalau kita itu melakukan kebaikan berdasarkan kekuatan kita terbatas, saudara. Tapi kalau kita melakukan karena ada luberan cinta kasih Tuhan yang besar kepada kita, rahmatnya besar kepada kita, maka itu akan mengalir, saudara. Selanjutnya, narasi kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genap bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin. Ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tangga-tangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah melanjutkan rahmatnya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Saudara, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Ini adalah nama yang dikasih oleh Tuhan Allah melalui malaikat Gabriel. Sudah dikatakan kepada Zakaria. Dan kemungkinan Zakaria di rumah meskipun bisu-bisu ya, dia sudah tuliskan itu kepada Elizabeth. Elizabeth bisa mengatakan harus dikasih nama Yohanes sesuai dengan rahmat Tuhan yang besar yang sedang akan mengalir tuh. Kasih nama dia Yohanes. Tapi orang-orang bertanya-tanya dan berkata-kata, gak ada yang seperti itu. Saudara, cukup umum di dalam dunia pada waktu itu bahwa bapak akan kasih nama anak itu sesuai dengan nama bapaknya, atau setidaknya sesuai dengan nama garis keturunan yang ada, saudara. Entah itu kakek, entah itu paman, entah itu siapa, saudara. Di dalam sanak-sanak yang cukup dekat, saudara. Makanya orang-orang mengatakan, ia harus nama Yohanes, lalu dikatakan tidak ada sanak saudaramu yang bernama demikian. Kenapa namanya begitu nyeleneh? Kenapa namanya begitu aneh sekali, saudara? Nah, kita diajak sekali lagi, saudara, untuk melihat semacam clue kecil bahwa apa yang dilakukan oleh Yohanes ini akan begitu radikal, akan begitu berbeda dengan yang dibayangkan oleh banyak orang, saudara. Kita sendiri tahu, saudara, Yohanes Pembaptis dia tidak menjadi imam. Kita tidak mengenal Yohanes Pembaptis seperti imam seperti bapaknya Zakaria, saudara. Padahal imam itu adalah jabatan yang diturunkan berdasarkan hereditas, saudara, turun temurun, saudara. Tetapi kita tidak mengenal terutama Yohanes Pembaptis sebagai seorang imam, tapi dia adalah seorang nabi. Kita tidak mengenal Yohanes Pembaptis sebagai seorang yang terutama melayani di Bait Suci Yerusalem, tapi kita mengenal Yohanes Pembaptis terutama sebagai orang yang berkhotbah dengan keras di padang gurun, saudara. Mengangkat satu buah tradisi yang berbeda dengan bapaknya, saudara. Jadi dari sini kita melihat clue kecil, saudara, bahwa Anda akan melihat pelayanan Yohanes Pembaptis yang sangat-sangat berbeda dengan pelayanan yang centered on kepada bait suci secara umumnya, saudara. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak dilakukannya. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Kemarin kita melihat, saudara, Zakaria mulutnya dibuat bisu. Kenapa, saudara? Karena dia tidak percaya.
unbelief, disbelief, ketidakpercayaan itu tidak usah direplikasi. Ketidakpercayaan itu nggak usah disebar-sebarkan, saudara. Saudara kalau punya hati yang nyinyir, hati yang curiga terhadap Tuhan, curiga terhadap gereja, nggak usah disebar-sebarkan, saudara. Ada kebiasaan yang buruk, saudara. Orang itu ketika dirinya sendiri, saudara, mungkin karena berdosa ditegur, saudara, lalu dia merasa tidak puas, saudara. Ketika dia tidak puas, dia cepat sekali menyebarkan ketidakpuasannya, saudara. Dia akhirnya berapologetika secara negatif terhadap gereja tempat dia melayani, gitu, saudara. Nah ini beberapa kali, saudara, saya itu mengalami ya, ketika kita mengadakan seminar lah, atau mengadakan PA lah, lalu ada orang dari gereja yang lain, saudara. Pertama kali dia datang kelihatan sangat apresiatif terhadap kita. Wah, terima kasih Pak, khotbahnya sangat memberkati. Saya tidak pernah bertemu seperti ini di dalam gereja saya sendiri. Ngomongnya seperti itu, saudara. Lalu setelah itu ditambah. Lalu, saudara, ternyata, saudara, dia ngepro sama kita dengan tujuan untuk apa? Untuk menjelek-jelekan gereja sendiri. Dan, saudara, waktu kelihatan apresiatifnya itu ternyata bukan kelihatan apresiatif terhadap firman Tuhan, tapi kelihatan itu sebagai satu buah senjata untuk dengan semangat yang sangat besar untuk menjelek-jelekan gerejanya sendiri, saudara. Nah ini kita melihat ya, Zakaria, saudara, ketika Yuda percaya maka mulutnya dibuat bisu. Yang kayak begituan bisu saja, saudara. Tapi sekarang, saudara, ketika dia melihat dengan jelas anugerah Tuhan, dia tuliskan namanya Yohanes. Maka Tuhan membuka mulutnya, dan setelah mulutnya dibuka, yang muncul apa? Yang muncul adalah puji-pujian. Dia memuji-muji Allah. Besok, saudara, kita akan melihat ya nyanyian pujian dari Zakaria, saudara. Pertemuan selanjutnya maksudnya. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yehuda. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Menjadi apakah anak ini nanti? Saudara, dari cara kelahiran yang seperti ini, sudah. Pertama-tama di luar itu ada orang yang sembahyang, lalu ada yang membakar ukupan, lalu Zakaria itu masuk bertemu dengan malaikat Gabriel, lalu dia menjadi bisu selama 9 bulan, lalu setelah itu mulutnya terbuka dan namanya Yohanes berbeda dengan nama yang ada dalam sanak keluarganya. Orang pun mulai mengantisipasi, akan jadi apa ya orang ini, sudah. Sudah kira-kira akan jadi apa, sudah. Kita bisa membayangkan, kita akan melihat satu buah tokoh yang memang sangat-sangat besar. Besarnya di mana, sudah? Oh, dia sangat besar, sudah. Dia itu sampai menarik atensinya Herodes. Sudah bisa bayangkan, dia itu menarik atensinya Herodes, raja wilayah Yudea, sudah. Pasti itu adalah satu buah peristiwa yang sangat luar biasa sekali, sudah. Tetapi, sudah, kita sekali lagi satu buah clue kecil. Akan jadi apa anak ini nanti? Saudara kenal Yohanes Pembaptis terutama sebagai apa, saudara? Akan jadi apa anak itu, saudara? Hal sangat besar yang ada dalam diri Yohanes Pembaptis adalah apa, saudara? Dia akan pointing to Christ. Dia akan menunjuk kepada Kristus. Itu adalah hal besar, saudara. Jadi, saudara, ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika rahmat Tuhan yang sangat besar itu datang, maka orang bertanya-tanya, akan jadi apa ya orang ini ya? Hal terbesar yang bisa dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, dia melakukan banyak hal besar. Tapi yang paling utama adalah dia menunjuk kepada Kristus Yesus, saudara. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya, saudara. Ketika kita tahu ya bahwa Tuhan Allah bekerja dalam diri kita, saudara silahkan boleh mengantisipasi. Saudara berharaplah besar sekali di dalam kehidupanmu. Saya akan berharap besar juga dalam kehidupan saya. Saya berharap Tuhan akan melakukan hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Apa itu, saudara? Mungkin Anda melakukan KKR yang besar, atau Anda melakukan tindakan-tindakan besar apa, saudara. Tetapi, saudara, yang paling core, yang paling basis, tindakan besar akan jadi apa Anda, akan jadi apa saya, adalah apa, saudara? Untuk Yohanes Pembaptis, dia akan menunjuk kepada Kristus, saudara. Baik, saudara sekalian, saya hari ini ingin mengajak kita untuk mendoakan 2 pokok doa, saudara. Yang pertama, saudara, mari kita menjadi orang-orang yang pertama-tama, saudara, antusias. Ketika kita mendengarkan ada kabar dari firman Tuhan, ada janji dari firman Tuhan bahwa Tuhan akan memakai kita untuk menjadi berkat-Nya, mari kita pertama-tama minta kiranya Tuhan berikan pada kita satu buah perasaan antusias, saudara. Selanjutnya, yang kedua, saya mengajak kita untuk juga bersama-sama untuk berdoa, saudara. Ketika kita tahu bahwa berkat Tuhan itu besar sampai di dalam diri kita, kiranya berkat Tuhan itu tidak berhenti sampai diri kita. Kita memikirkan supaya kita terberkati, dan kita memikirkan juga supaya melalui kita yang terberkati, kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, saudara, saya mengajak kita untuk masuk ke dalam satu buah ayat hafalan, saudara. Nah, ini ayat hafalannya masih di dalam bagian yang kemarin, saudara. Ini adalah dari ucapan Maria, saudara, yaitu pasal 1 ayat 38. Kemarin pasal 1 ayat 37, hari ini pasal 1 ayat 38. Kata Maria, terutama ini ya, saudara, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita, terpujilah Tuhan.